Bersukacitalah dalam Tuhan yang akan datang. Semoga kita sekalian bergembira dalam keadaan apapun, karena Tuhan beserta kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga. Gereja menyebutnya sebagai Minggu Gaudete. Kita bersukacita bukan karena semata-mata semua hal dapat berjalan dengan baik, termasuk untuk rahmat kehidupan yang kita alami. Saya tidak tahu kalau misalnya hari ini Tuhan ambil kita punya nafas, siapa-siapakah yang akan jadi. Biarkanlah sukacitanya memenuhi. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran Putra-Mu, bantulah kami agar kami bersukacita karena keselamatan yang selalu hidup, dan dengan meriah-meriah merayakannya dalam ibadat yang meriah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, Semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu.
Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, jangan
janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Yesus. Lalu, ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat Nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada Nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia."
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini adalah Minggu Advent ketiga, yang mana dalam gereja kita menyebutnya sebagai Minggu Gaudete, ataukah dalam bahasa Indonesia disebut Minggu Bersukacita, Minggu Bergembira. Karena memang semoga kita tetap bergembira dalam keadaan apapun, karena Tuhan beserta kita. Di dalam penyertaan Tuhan ini, kita dipanggil untuk merenungkan tentang pribadi Yohanes Pembaptis, yang mana kita tahu bahwa dia adalah tokoh yang mempersiapkan kedatangan Al-Masih. Perutusan Yohanes Pembaptis ialah mempersiapkan kedatangan Sang Penyelamat, Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis sendiri menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sendiri adalah sebagai utusan. Dalam kesadaran itu, ia mengarahkan murid-muridnya untuk datang kepada Yesus. Kita menyaksikan bahwa dalam kisah Injil, di penjara, Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Yesus. Lalu dia meminta kepada murid-muridnya untuk pergi supaya bertanya kepada Yesus bahwa apakah Yesus adalah dia yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menunggu lagi yang lain yang nanti akan datang? Saudara dan saudariku terkasih, nampak jelas bagi kita bahwa Yohanes Pembaptis ragu. Padahal kitab suci memberikan kesaksian bahwa dia adalah yang terbesar dari seluruh anak manusia yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan di muka bumi. Bahkan dengan kenyataan itu tidak segan-segan kitab suci menyebutkan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi. Tapi benarkah seorang nabi itu bisa tinggal di dalam keraguan, apalagi untuk memahami rencana Tuhan? Makanya saudara-saudara, jangan menyesatkan orang dengan mimpi-mimpi manis yang kadang bisa kita tafsir menurut persepsi kita. Lalu orang bertanya, Romo plat motor nomor berapa? Untuk apa? Tadi malam saya mimpi bahwa Romo bonceng saya menuju Bank BRI. Lalu saya minta Romo punya nomor plat motor supaya saya kasih masuk 4 angka. Sungguh memalukan. Dalam jawabannya, sekali lagi Yesus tidak langsung mengatakan, ya saya ini sudah. Tidak. Yesus meminta kepada mereka supaya mengamat-amati tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah yang terjadi melalui karya dan pelayanan. Lalu mereka dapat menyimpulkan, wah, betul. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang sakit kulit ditahirkan, orang yang tuli, yang tahi telinganya banyak itu, bisa dengar, orang mati dibangkitkan. Dan Injil diberitakan kepada orang miskin. Ini adalah pemenuhan nubuat tentang Mesias dan sekaligus
cara Yesus menegaskan identitasnya. Saudara, ternyata di dalam seluruh hal yang baik, Tuhan tetap meminta penyertaan kita masing-masing agar kita dapat mendengar, agar kita dapat mengenali, dan agar kita dapat melihat apa yang telah dikerjakannya untuk dunia. Dan mungkinkah juga itu untuk kita? Maka harus banyak-banyaklah refleksi. Jangan sibuk dengan pesta-pesta. Jangan hanya sibuk scroll TikTok. Lewat perikop ini kita diajak untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, keraguan itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Bahkan lihat, seorang nabi seperti Yohanes Pembaptis itu mengalami keraguan. Maka jadilah orang beriman yang baik, yang tidak mudah percaya pada hal yang sia-sia, apalagi itu tahyul. Saya sakit ini karena orang tikam saya dengan jarum yang datang dari kota Ende. Jangan percaya. Masa kau tinggal di Kaimana dia bisa tusuk kau dari Ende? Yang penting adalah bagaimana sebetulnya di dalam seluruh keraguan yang menghampiri kita, itu adalah cara untuk bagaimana kita bisa menghadapinya, yaitu dengan cara meminta penegasan dari Tuhan. Kita perlu belajar seperti Yohanes Pembaptis dan dalam keberaniannya untuk bertanya. Maka bertanyalah segala sesuatu tentang hal-hal yang terlihat bahwa itu tidak mungkin. Karena hidup di zaman seperti ini, tapi pemikiran kita itu kalau masih kolot, sayang sekali. Kedua, kita juga diundang untuk mengenali tanda Kristus, yakni bukti campur tangan Allah yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Yesus mengajak kita untuk melihat bagaimana karya Allah mengubah dunia kita, mengubah hidup kita, tanda bahwa Ia terlibat dalam seluruh campur tangan hidup kita. Kehadirannya memberikan harapan, pemulihan, dan kesembuhan. Maka berbuatlah yang baik, hai anak-anak, terhadap orang tua, supaya orang tua itu bisa bersaksi bahwa anak yang hadir ini sungguh merupakan buah cinta kasih Tuhan. Dan moga-moga semua orang tua selalu bersemangat untuk menambah anak-anaknya dalam hidup keluarga. Karena itu doa saya sebagai pastor paroki Santa Marta. Suster, kamu doa untuk tambah keturunan betul. Harus doa lah. Jangan hanya minta panggilan baru anak tidak tambah. Kamu kira nanti bangku-bangku ini yang menjadi suster. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa seperti Yohanes Pembaptis, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, menunjukkan dan menyiapkan jalan baginya dalam hidup kita dan orang lain. Sebagaimana Yohanes, kita ditantang untuk beriman di tengah badai kehidupan. Saudara, siapa bilang saat ini hidup itu mudah? Tidak mudah memang. Bencana alam di mana-mana. Kadang juga orang lain dalam
rohani itu sudah bergeser. Bahkan di dalam Kapiten Jenderal kali lalu di dalam Ordo Karmel, para kami pembesar-pembesar Karmel itu melihat dan mengkritik dengan sungguh bahwa memang saat ini banyak sekali juga para Karmelit yang menangani paroki-paroki di berbagai keuskupan. Namun itu harusnya disadar bahwa belum tentu semua Karmelit itu bisa menangani paroki-paroki itu dengan baik. Karena masih ada orang yang jauh lebih hebat yang bisa berkarya dengan sungguh baik di paroki-paroki. Karena memang tugas dan panggilan bagi para Karmelit itu bukan untuk tinggal di paroki, tetapi hidup sebagai pertapa, sebagai eremit, yang mana sebuah kesaksian hidup yang menunjukkan bahwa hidup untuk bersemedi, hidup untuk tinggal di dalam keheningan, hidup untuk diam di kamar ataukah di sel masing-masing untuk merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Itu adalah sebuah gaya hidup baru yang penting yang harus ditunjukkan oleh para Karmelit saat ini. Ampun beliau jenderal, saya ini sudah yang tidak buat barang-barang itu karena sibuk urus pemberkatan gereja di kampung-kampung. Karena memang dunia saat ini sedang mengalami kesaksian yang paling besar bahwa terkadang berpatok pada kebenaran itu bukan lagi soal apa yang terjadi menurut realitas, tetapi apa? Siapa yang memiliki suara besar dan siapa yang memiliki banyak dukungan dalam dunia publik, baik itu secara nyata maupun juga secara maya. Makanya benar dan tidak saat ini itu tidak lagi bukan sesuai berdasarkan aturan apa yang tertulis, tidak. Tetapi seberapa besar orang bisa berkelit, berdebat dengan sangat luar biasa. Dan itu sungguh sangat disayangkan. Kita mengalami sebuah pergeseran di dalam upaya untuk memahami kebenaran secara baik. Kadang-kadang ada orang yang membangun persepsi bahwa saat ini untuk bisa menjadi orang benar, kalau kau tidak punya duit, kau tidak cukup berpengaruh. Kau tidak mungkin benar. Kau tidak mungkin menang, meskipun itu sesuatu yang harusnya engkau dapat secara naluri. Bisa saja kalau orang lihat harusnya engkau yang dapat, tetapi kenapa tidak? Ya, karena kau tidak kaya, kau tidak punya pengaruh. Itu dunia saat ini, yang mana dia mengajak dan menuntun kita. Kalau kau tidak punya banyak uang, engkau akan dilempar. Maka sekali lagi, minggu yang sangat berahmat ini yang dipanggil, kita semua dipanggil untuk bersukacita. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sungguh baik dalam memahami dan memaknai rencana Tuhan. Karena kita hanya perlu untuk berpegang teguh pada janji-janji. Karena apa? Allah kita itu adalah Allah yang
kasih Allah, semoga kita semua bisa dapat saling mengasihi. Tuhan berkati. Mari kita berdiri, kita akui iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus sebenarnya yang mengalahkan kita, yang dikabur dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita susah, diberikan Yesus Kristus, bisa dimaafkan dan dimaafkan, yang bertobat dan dia percaya, bangkit dari kedatangan Tuhan. Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga Bapa mendampingi mereka agar selalu siap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil-Mu di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tantangan dan keputusasaan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Semoga Bapa menerangi mereka dengan kebijaksanaan-Mu agar mereka selalu berjuang ingin memajukan kesejahteraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang sakit dan putus asa. Semoga Bapa menghibur mereka melalui kasih dan perhatian serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi dan memperjuangkan kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita yang berkumpul di sekitar agar ini. Semoga Bapa menjaga kami agar di masa pandemi menjadi masa bagi kami memberikan dengan penuh pengharapan akan cahaya dan kasih-Mu yang takkan berkesudahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, di dalam diri Kristus kami mengenal Engkau yang berbelas kasih kepada kami. Bangkitkanlah harapan dan keyakinan bahwa Engkau selalu mendengarkan kami, peduli kepada kami, dan juga senantiasa setia kepada kami, yang berseru kepada siang malam tiada henti-hentinya di dalam doa, di dalam laku kata, dan di dalam amal kasih. Semoga dengan seluruh persembahan ini hati kami selalu terarah kepadamu kini dan sepanjang segala masa. Murah Tuhan menawi yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghambakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan ada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan dapat kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terima dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian sesudah berjalan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terima dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan hingga abad.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Datus Lega, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
yang diundang ke perjamuan anak domba.
kasih rezeki surgawi yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup Kristus Putra yang akan membawa kami sampai kepada kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari terkasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil mewartakan Tuhan dengan hidup.